Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Storm Collectible. Ini adalah Storm Collectible Sub-Zero. Langsung ya kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Sub-Zero. Dia ini adalah salah satu karakter di dalam serial gamenya yaitu Mortal Kombat. Dan untuk figur Sub-Zero yang akan gue bahas sekarang ini adalah Sub-Zero versi di Mortal Kombat 3. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari figurnya. Ini adalah figur Storm Collectible. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harga itu kurang lebih di harga 1,5 juta. Lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya ya. Untuk box di bagian depan, ini kita bisa melihat figurnya dari luar seperti apa. Dan di bagian bawahnya ada tulisan Mortal Kombat Sub-Zero. Dan di bagian sampingnya ini adalah muka si Sub-Zero-nya. Di bagian sampingnya lagi, ini adalah foto dari Sub-Zero ya, yang menyambung ke bagian depannya tadi. Dan untuk di bagian belakangnya, ini adalah berbagai macam pose-posenya dari si Sub-Zero. Dan juga ada penjelasan singkat dari karakter Sub-Zero itu. Di bagian sampingnya lagi, ini ada posenya dari Sub-Zero ya. Dan di bagian atasnya ada tulisan Mortal Kombat Sub-Zero. Dan di bagian bawahnya ada logo dari Storm Collectible. Di bagian atasnya seperti ini, ada tulisan Mortal Kombat. Dan di bagian bawahnya juga sama ya, ada tulisan Mortal Kombat Sub-Zero. Dan langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini. Nah teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual. Untuk di dalam blisternya ini kita dapat figurnya ya dari si Sub-Zero dan berbagai macam aksesoris yang banyak banget di sini. Kita mulai dari parts tangannya dulu. Untuk parts tangannya kita dapat 4 pasang ya untuk parts tangannya. Ditambah satu parts tangan lagi sebenarnya yang ini digunakan untuk efek parts yang matanya muncrat itu. Terus untuk aksesoris dan efek parts lainnya di sini kita dapat percikan darah ya. Terus ada efek parts mata muncrat gitu. Terus berbagai macam efek parts dari SS-nya yang menurut gue di sini keren banget kelihatannya. Terus ada parts tengkorak yang ini adalah jurus vitality dari si Sub-Zero. Terus lanjut di sini kita dapat kertas manual yang kertas manual ini menurut gue sangat simple banget ya. Di sini adalah panduan bagaimana cara mengganti parts tangan, terus cara memasang efeknya seperti apa, dan cara merakit efek parts dari S-nya itu seperti apa. Cuman untuk manualnya ini menurut gue sih sangat simple banget sih. Jadi itu aja di dalam boxnya ya, kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Storm Sub-Zero dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya menurut gue ini dibuat dengan sangat bagus ya. Bisa kalian lihat badannya kelihatan proporsional dan otot-ototnya itu dibuat dengan sangat keren. Warnanya juga dibuat dengan bagus ya, kelihatan gitu warnanya dibuat dengan sangat rapih. Terus untuk detail-detailnya di bagian bajunya dia kayak ada kerut-kerutannya gitu yang menurut gua dibuat dengan sangat bagus. Di bagian dalamnya baju yang berwarna hitam ini dia kayak ada kerut-kerutannya juga. Jadi kayak lebih realistis gitu kelihatannya. Jadi seolah-olah kan di bagian baju ini kayak baju ketat gitu dan di sini kayak ada kerut-kerutan di bagian bajunya yang menurut gua dibuat dengan sangat keren. Di bagian otot-ototnya juga dibuat dengan bagus ya. Kerut-kerutan di bagian ototnya, terus di bagian kakinya itu jadi nggak polos aja. Terus di bagian bawahnya, di bagian sepatunya ya dibuat dengan biasa sih. Jadi overall ya untuk detail dan penampakannya menurut gue sih ini dibuat dengan sangat bagus. Terus untuk di bagian mukanya sih ya seperti ini ya. Jadi ada topengnya dan matanya berwarna putih semua. Cuman untuk di bagian topengnya ini gue ngerasa agak sedikit aneh ya. Karena dia tuh menutupnya itu kayak nggak rapet banget gitu. Jadi kalau kita lihat dengan detail banget sih ya, itu dia kayak ada masih space gitu yang nggak rapet ke bagian hidungnya. Cuman kalau kita lihat dari jauh seperti ini sih nggak gitu kelihatan sama sekali. Dan untuk topengnya ini menurut gue agak sedikit kendor, jadi cukup mudah sih untuk dilepasnya dan kadang-kadang kalau kita lagi pose-pose itu suka copot aja. Terus lanjut kita mulai bahas dari artikulasinya ya. Artikulasi di bagian kepala nih kita bisa muter 360 derajat. Terus untuk di bagian lehernya ini ada artikulasi, jadi kita bisa naik turun seperti ini. Ke samping juga seperti ini ya. Dan ini cukup seret sih untuk artikulasinya. Di bagian tangannya bisa maju ke depan, ke belakang ya.
ke samping seperti ini. Terus ini kita bisa nekukin juga, cuman nekuknya cuman seperti ini ya, karena ototnya juga gede. Terus di bagian sini ini jadi bisa kalian puter-puter ya, menyesuaikan ke arah tangannya seperti ini. Dan tangannya kita juga bisa muter-muter, kita bisa tekuk-tekukin juga. Cuman untuk artikulasi butterfly joint ya, menurut gue sih ini nggak terlalu banyak ya. Jadi cukup terbatas untuk artikulasi butterfly joint ya. Jadi kalau misalkan kita dadanya mau ke arah tengah gitu ya, jadi nggak bisa, cuman yang maksimal cuman segini aja gitu. Di bagian dadanya ada artikulasinya sedikit ya. Terus di bagian perutnya juga ada artikulasi. Jadi ini kita bisa muter-muterin juga. Terus di bagian kakinya bisa maju ke depan, ke belakang juga ya, karena di bagian belakang ini cukup lentur ya, jadi dia bahannya kayak karet gitu. Terus di bagian ini juga bisa kalian tekukin seperti ini. Dan untuk sepatunya ini bisa naik turun dan bisa ke samping-samping juga. Jadi untuk artikulasi ya cukup oke lah ya. Cuman untuk artikulasi Storm Collectible ini gue ngerasa agak sedikit takut sih ngegerakinnya. Karena ada banyak kasusnya itu artikulasi dari Storm ini suka patah gitu. Dan gue agak sedikit ngeri gitu untuk gerakin artikulasinya ini kalau ekstrim-ekstrim gitu. Takutnya patah aja. Nah lanjut teman-teman, di sini kita dapat aksesoris yang banyak banget ya. Dan kita mulai dari aksesoris jurus S-nya dari Sub-Zero ini. Dan untuk aksesorisnya ini seperti ini ya. Jadi menurut gue sih ini dibuat dengan sangat keren banget. Jadi seolah-olah kayak es beneran gitu ya. Dan di sini kayak ada tajam-tajamnya gitu ya. Di sini ada bagian parts yang kita bisa pasang ke bagian sini. Dan untuk cara masang ini tinggal kalian tusuk-tusukin aja gitu. Dan sebenarnya sih untuk masangin ini dari petunjuk manualnya juga nggak begitu jelas ya, jadi tinggal kalian tusuk-tusukin aja. Cuman untuk yang paling gede ini dia sebenarnya ada cetakannya dan kalian harus sesuaiin dengan cetakan yang di bagian tengah ini. Nah, untuk yang lainnya itu sebenarnya cuman beda di ukuran lingkarannya aja. Jadi ini ukuran lingkarannya nggak terlalu besar atau ukuran lingkarannya kecil, jadi kalian tinggal sesuaiin aja gitu. Dan ini kalian tinggal tusuk-tusukin aja seperti ini, dan kalau misalkan sudah terpasang seperti ini. Lalu jurus selanjutnya ini adalah jurus S yang kalau di gamenya itu dia nembakinnya ke lantai ya, supaya musuhnya itu jadi kayak kepleset. Dan di sini kita dapat aksesoris yang itu, dan untuk cara masanginnya ini kita dapat beberapa macam parts yang kita bisa pasang juga ke bagian sini. Tapi sayangnya untuk masangin parts ini itu sangat keras banget ya menurut gua. Jadi sayang banget sih, kayak nggak presisi gitu ke bagian sini. Jadi cukup keras banget untuk masanginnya supaya dia bisa terpasang dengan sempurna. Jadi kalian tinggal tusuk-tusukin aja, sesuaiin dengan cetakannya ya. Jadi kalian tusuk-tusukin. Nah seperti ini, pokoknya kalian tusuk-tusukin, terus nanti nyambungin ke bagian sini. Nah kalian tinggal sambungin, dan ini beberapa ada cetakannya ya. Nah, tinggal kalian, nah seperti inilah. Jadi kurang lebih seperti ini ya kalau udah terpasang. Cuman untuk masangin semua jujur ini cukup susah. Karena untuk cetakannya itu sendiri itu nggak presisi ke bagian bolongan-bolongannya ini. Jadi untuk masanginnya menurut gua keras banget. Terus untuk aksesoris ini adalah aksesoris yang paling gue suka ya di figur ini. Karena menurut gue sih aksesoris ini sangat unik banget. Ini kayak jurus vitality lah ya gitu ya, kurang lebih kalau di game Mortal Kombat. Jadi ini di bagian sini kita dapat tangannya, dan ini tangannya menusuk seperti ini. Nah, nusukin kayak gini. Jadi ini dipasangin ke bagian kepala figur Storm yang lain gitu. Jadi seolah-olah si Sub-Zero ini sedang mencolok matanya lawannya, dan mata itu sampai keluar gitu, muncrat seperti ini. Dan untuk detail dari matanya juga dibuat dengan sangat bagus banget ya. Warnanya, terus kayak urat-urat di bagian matanya itu juga dibuat dengan sangat keren banget. Jadi ya, gue suka banget sih dengan aksesoris mata yang keluar ini. Lalu aksesoris selanjutnya ini adalah percikan darah yang kita bisa pasangin ke bagian kakinya. Jadi ini untuk masang ini seolah-olah si Sub-Zero ini sedang menendang musuhnya dan darahnya itu kayak muncrat gitu. Lalu aksesoris yang terakhir yang kita dapat ini adalah tengkorak yang sangat ikonik menjadi jurus vitality ya dari si Sub-Zero. Untuk tengkoraknya ini juga keren banget ya. Jadi warnanya itu kayak darah-darah gitu, dan kelihatan sangat keren banget sih untuk tengkoraknya ini. Di bagian kepala ini kita ada artikulasinya, jadi kayak ada ball joint, dan di bagian muka tengkoraknya juga kayak bisa mangap, bisa nutup juga. Dan ini kita bisa cabut dan kita bisa ganti ke kepala Storm Mortal Kombat yang lainnya. Jadi seolah-olah Sub-Zero itu sedang melakukan vitality ke karakter yang lain gitu.
teman-teman, jadi untuk figur Storm Sub-Zero ini, dari figurnya semua dibuat dengan bagus ya. Figurnya berasa solid, warna catnya juga dibuat dengan bagus dan rapi. Jadi dari penampakan figurnya ini dibuat dengan sangat bagus. Terus dari aksesorisnya juga kita dapatnya banyak banget dan keren-keren semua. Tapi sayangnya untuk masangin aksesorisnya itu sangat susah banget. Cetakan untuk masangin S-nya ini nggak presisi, terus untuk masangin ke tangan Sub-Zero-nya itu juga susah banget dan bikin frustasi. Jadi sayang banget menurut gue ya, efek partsnya itu udah dibuat dengan bagus dan lengkap, cuman untuk proses displaynya itu sangat sulit. Terus untuk di bagian topengnya ini yang menurut gue sih agak sedikit kendor dan gampang copot. Jadi untuk skor keseluruhan untuk figur ini, gue kasih nilai 8,5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.